Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan YouTube channel Pas Agape. Pada sore hari ini saya kembali mau menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bawa saya untuk membuka YouTube bukan karena kemauan saya, tapi menjadi kemauan dan rencana Tuhan yang dibukakan dalam hidup saya. Karena saya yakin dan percaya YouTube Pas Agape ini tentang akhir zaman, tentang karena penglihatan yang Tuhan berikan akan masa-masa yang akan datang, yang akan terjadi. Dan kitab Wahyu akan dibukakan, kitab Daniel akan dibukakan tentang akhir zaman. Dan juga YouTube ini tentang lumbung-lumbung Yusuf, di mana kita akan memberi makan pada orang-orang yang kekurangan dan kelaparan. Dan juga YouTube ini tentang penginjilan-penginjilan, saudara. Pada akhir zaman ini kita tidak bisa lagi lepas dari setiap masalah, bencana, maupun virus yang semakin terus menerus akan ada. Kadang ada orang, enggak lah, pasti akan berhenti, akan stop ya. Cukup vaksin 1-2 sudah selesai. Ternyata benar apa yang dikatakan Tuhan kepada saya, bahwa vaksin itu akan berlanjut dan juga virus juga terus akan ada ya saudara. Karena kita ini sedang masuk di dalam meterai yang pertama, yaitu kuda putih akan terus berjalan, di mana ada juru selamat juru selamat palsu ya saudara, perlindungan palsu. Ya, kita harus punya hikmat Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuh hati ya, tapi mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, ataupun mengandalkan kepada obat-obatan. Tapi baiklah kita mengandalkan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Saya menyapa kepada rekan-rekan Pas Agape yang di Bandung. Kebetulan beberapa bulan lalu saya ada pergi ke kota Bandung. Nah, saya pikir ada urusan ya, sekalian ketemu dengan para subscriber ya. Saya percaya bukan satu kebetulan kita bertemu di dalam WA ya, karena ada yang konseling ternyata orang Bandung ya saudara. Jadi saya senang sekali bisa menemui teman-teman, rekan-rekan yang di Bandung, karena bertemunya pun karena awalnya dari mempunyai masalah ya, dia cerita terus, telepon kadang malam-malam gitu ya, karena dia dalam masalah yang sukar ya, karena ada masalah dalam rumah tangganya saudara ya. Dan kemudian saya bilang, Pak, itu semua sudah saya alami. Oh, pantesan kok kayaknya nyambung sama ibu ya. Ya, dia diceraikan istrinya, sedang dalam proses. Tapi saya percaya Tuhan pegang kendali ya. Tuhan sedang memurnikan iman kita melalui proses ya, walaupun berat, walaupun air mata, walaupun kesulitan, kesusahan, mungkin hati kita lemah, sesak ya, mengalami masalah yang berat. Tapi saya cuma katakan, ayo kuatkan, ayo berjalan terus, jangan pernah lemah, jangan pernah meninggalkan iman, jangan pernah masalah itu menjadi satu hal yang membuat kita tuh tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi itulah, kita harus makin terobos, semakin maju, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, kita terus melangkah maju bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, untuk terbentuknya Pas Bandung, saya mengucap syukur mereka rekan-rekan dalam pelayanan yang mau bekerja di ladang-ladang Tuhan. Karena saya percaya pasukan akhir zaman itu Tuhan yang punya, bukan saya. YouTube Pas Agape juga Tuhan yang punya, bukan saya saudara ya. Jadi saya tidak memiliki YouTube Pas Agape ini, tapi Tuhan yang punya. Kemarin dan ada tadi juga ada subscriber saya, Bu Maria kapan bikin lagi videonya? Iya nih, tunggu ya, saya bilang. Karena saya kemarin habis sibuk pekerjaan karena mau Imlek, banyak pesanan-pesanan kue dari pelanggan-pelanggan, bikin lapis legit dan nastar, lain-lain lah, banyak pesanan. Dan seminggu sibuk untuk pesanan-pesanan kue. Kemudian saya pergi ke pulang kampung, ikut suami ke kota Kudus, Pati, dan juga Jogja saudara ya. Di Kudus pun saya ketemu dengan para subscriber, di Jogja juga ketemu para subscriber. Nanti saya akan ceritakan ya. Ini saya cerita dulu tentang Pas Bandung ya. Saya mengucap syukur ada teman-teman yang mau sehati, satu roh untuk lawatan Tuhan di kota Bandung ya.
Saya juga kirim dana-dana dari lumbung-lumbung Yusuf nih Pak, tolong dibagikan untuk diberikan pada orang-orang miskin, beliin makanan, nasi kotak ya, bagikan sembako atau apa di kota Bandung ya. Nah kemudian saudara, gimana Pak? Ayo, kan ada Pak Melki sama Vicky ya, yang mengelola pas Bandung. Iya nih Bandung nih dingin nih kumaha. Bandung dingin atuh Pak, bakar semangat ya. Karena iya nih orang-orangnya nih kayaknya cuek-cuek nih. Maksudnya nggak menyala-nyala roh mereka ya, mungkin karena pandemi juga. Banyak yang lockdown di rumah, banyak yang mungkin ketakutan ya, karena pandemi ini banyak orang yang stay di rumah terus ya saudara. Tapi kita percaya, kita minta hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk penuaian akhir ini. Kita bergerak ya saudara, terus jangan pernah stop ya. Kita tidak bisa dihentikan oleh pandemi ya, karena lawatan Tuhan saatnya sekarang inilah penuaian jiwa-jiwa yang akan dahsyat besar-besaran, dan juga mujizat-mujizat Tuhan akan dahsyat besar-besaran terjadi ya. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita lakukan ya. Seperti kemarin ada rapat juga di Pas Agape, ayo kita terus buka komsel-komsel kecil-kecil di rumah-rumah, 2-3 orang berkumpul sampai 4-5 orang berdoa saudara. Kemudian kami juga mengadakan doa berantai 24 jam saudara ya, masing-masing ambil 1 jam. Nanti di akhir video ini saya tayangkan pokok-pokok doa ya, untuk doa berantai. Saudara yang subscriber sampai hari ini 18.600 orang. Saya percaya itu bukan satu kebetulan ya. Saudara yang mau subscribe itu, saya percaya mereka dengan kita ini satu roh untuk jadi pasukan Tuhan yang kuat ya. Saudara ambil 1 jam saja untuk doa yang kita tayangkan pokok-pokok doanya, karena kita akan terus terhubung dari roh ke roh, karena alam roh itu bersatu saudara ya. Ada alam rohnya Tuhan, kita masuk dalam dimensi rohnya Tuhan. Pada saat kita berdoa sehati bersama, itu di alam roh itu terjadi saudara sesuatu yang akan menjadi penuaian akhir, yang akan menjadi lawatan akhir di akhir zaman. Saya bilang kota Bandung harus maju, harus menyala-nyala, jadikan Bandung lautan api, saya bilang gitu ya. Kayak zaman dulu kan semangat ya, ada lagu-lagunya juga kan, halo-halo Bandung. Ya saudara, harus dibakar Bandung ini ya, jangan kota yang dingin sejuk, tetapi secara roh harus menyala-nyala ya, jangan suam-suam. Harus roh itu di ibaratnya dicas ya, dibakar ya, supaya roh kota Bandung ini, orang-orang jiwa-jiwa di kota Bandung ini terus bersemangat ya. Dan kemudian juga apalagi nih yang akan dilakukan di kota Bandung. Ada teman di Bandung, Vicky juga, dia bikin YouTube ya, YouTube namanya Before Rapture ya saudara. Saudara bisa nonton, bisa subscribe. Before Rapture itu mengenai penglihatan-penglihatan dari seluruh dunia ya. Nah Vicky ini juga mempunyai hikmat Tuhan, dia membuat YouTube channel untuk di kota Bandung ini, Pas Agape Bandung ini, tentang Before Rapture, apa yang akan terjadi sebelum Rapture, apa yang akan Tuhan lakukan sebelum Rapture, dan penglihatan-penglihatan apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya puji nama Tuhan saudara. Di tengah-tengah mungkin pesimis ya, keadaan zaman pesimis, tapi kita anak Tuhan jangan terbawa jadi pesimis, jadi negatif. Jangan, kita kuatkan hati kita, jiwa kita, kuatkan roh kita ya. Seperti sekarang nih Omikron sedang merebak di mana-mana. Saya bilang jangan takut sama Omikron. Omikron itu fata morgana bagi pasukan akhir zaman. Itu tidak ada saudara ya. Kalau kita katakan tidak ada, ya tidak ada Omikron itu saudara ya. Kita maju terus bergerak dan percaya ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan juga ada kesembuhan dari Tuhan. Ada subscriber bilang, nih saya kena nih sama anaknya. Ya udah Pak, doa, minum obat perjamuan kudus, juga urapin minyak, penuh urapan doa dengan kuasa Tuhan. Jangan takut ya, isoman aja sendiri itu kan bukan berat ya, lebih berat COVID. Omikron ini tidak berat tapi cepat, kata dokter tuh cepat penyebarannya. Tapi kita putuskan ya,
bilang kita ini tidak akan kena, kita ini terus sehat, kita ini di dalam perlindungan Tuhan, dan kita ini di atas ya. Omikron di bawah, masalah dunia di bawah kaki kita. Sehingga kita mempunyai roh yang berbeda, saudara. Karena apa? Ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang di dalam kita. Tuhan ingatkan untuk kota Bandung ini, pas Agape Bandung ini, satu firman di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, saya bacakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang-orang, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya saudara, pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai karena adanya belas kasihan. Seringkali Yesus sudah memberitakan Injil, setelah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman, saudara, kepada orang-orang banyak itu datang, saudara, dari seluruh penjuru, mengikut Yesus. Ya, kemudian mereka setelah mendengar, kemudian Yesus timbullah belas kasihan. Kalau mereka disuruh pulang akan pingsan di jalan karena kelaparan, belum makan. Itulah saudara pelayanan Tuhan. Demikian juga pas Agape. Saya buka lumbung-lumbung Yusuf juga untuk orang-orang yang kekurangan, untuk pelayanan, dan semua akan membawa lawatan pada akhir zaman ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut serta turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Ada juga yang memberikan untuk pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Puji nama Tuhan ya, yang Tuhan gerakkan saja. Saya percaya kita semua bergandeng tangan di dalam pekerjaan Tuhan lawatan akhir ini, saudara. Di mana Tuhan saja bekerja di dalam waktu dia di bumi ini, bekerja Tuhan juga menyelesaikan tugas Bapa. Kita juga anak-anak Tuhan menyelesaikan tugas Bapa. Kita minta destiny Tuhan dibukakan dalam hidup kita, sehingga kita ada rencana Tuhan apa ya. Saya hidup di dunia ada tujuan Tuhan apa ya. Sehingga pada saat kita bertemu dengan tujuan Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan, enak. Ya, kita tinggal menjalani bersama Tuhan. Tidak bingung, tidak hidup ini hampa, kosong, buat apa aku di dunia. Tapi ada tujuan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa memberi dan membagi kepada mereka yang kekurangan, atau membagi dalam pelayanan maupun untuk pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan. Ya saudara, seringkali orang Bandung juga bilang, "Gimana Bu, kota Bandung ini kan luas. Ya kita cuman segini." Saya bilang, ayo setia dalam perkara kecil. Gak apa-apa, 4-5 orang, bahkan 10 orang kita memulai dari hal-hal yang kecil. Bisa doa keliling ke kota Bandung, bahkan mereka katanya kemarin ke bukit, kemudian mendoakan kota Bandung dari atas bukit, saudara. Ya, mungkin bisa membagi, memberi semampunya. Ya, kita nggak bisa berpikir terlalu, waduh gimana nih kota Bandung, harus kita beri makan banyak orang begini, nggak mungkin. Tapi pada saat kita mau bekerja dalam hal perkara kecil, kita doakan makanannya, kita doakan nasinya. Tuhan berkati mereka, jamah mereka, sehingga mereka terbuka hati mereka, roh mereka, jiwa mereka untuk mengenal Juru Selamat, mengenal Kristus. Ya saudara, saya percaya bahwa kota Bandung pun akan dilawat Tuhan. Bahkan kota-kota yang lain sudah mulai ada, pas Jogja, pas yang Kudus, yang Serpong, Tangerang. Ya,
Yang juga ada teman saya juga yang di kota dekat Bekasi, saudara ya. Jadi kita semua bergerak ya, tidak ada yang stuck, tidak ada yang ketakutan ya, karena pasukan Tuhan itu harus kuat, harus berani ya. Sekarang ini antikris sedang berlomba, saudara, untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan antikris 7 tahun. Nah, kita juga berlomba untuk kita menjadi pasukan Tuhan di akhir zaman ini yang akan berperang melawan antikris, dan juga kita akan menyelesaikan destiny kita sampai kita menantikan kedatangan Tuhan, rapture, dan juga kedatangan Tuhan untuk menjadi raja ya, menyeluruh di seluruh bumi, kerajaan 1000 tahun. Ya saudara, marilah terus kuat, jadilah pemenang, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah, nggak mungkin. 5 roti dan 2 ekor ikan aja bisa makan 5.000 orang, bahkan 12 bakul. Saudara, apa yang Tuhan Yesus kerjakan bisa kita kerjakan. Kita juga bisa melakukan mujizat. Karena apa? Tuhan sudah memberi kuasa, yaitu kuasa daripada Roh Kudusnya. Ya, apapun yang menurut kita manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan tekun, ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kota Bandung akan dilawat Tuhan, dan semua yang mendengar YouTube Pas Agape pun akan mengalami transfer spirit roh ya. Ada kuasa yang menyala-nyala, ada kuasa yang menembus manusia roh saudara. Melalui video ini saudara, ada frekuensi, ada getaran, ada urapan yang dialirkan dari kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, semua yang mendengar YouTube Pas Agape ini, Bapa, diberikan kekuatan baru. Walaupun menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sedangkan 5 roti dan 2 ekor ikan aja bisa 5.000 orang makan, bahkan lebih. Tapi Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa kami pun akan melakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara yang ajaib lebih lagi. Karena kami mempunyai belas kasihan Tuhan yang menyatu dalam hidup kami. Kami doakan juga kota Bandung, Pas Agape Bandung, Tuhan bergerak Tuhan. Walaupun dari perkara kecil sedikit, Tuhan, kami percaya Engkau akan melipat gandakan Tuhan, sehingga banyak yang percaya, banyak yang terima Yesus. Kota Bandung kembali dilawat Tuhan. Kota Bandung akan mengalami revival. Dan semua yang mendengar YouTube ini, mereka boleh bekerja Tuhan di ladang-ladang Tuhan. Mereka mempunyai kasih Tuhan, kuasa Tuhan, urapan belas kasihan Tuhan turun kepada kami semua. Pada saat kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi, maka pengurapan daripada belas kasihan Tuhan turun atas kami. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, belas kasihan kepada orang-orang yang miskin dan kelaparan. Dan juga kami juga boleh menolong dan juga memberkati hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok, bahkan di kota-kota, bahkan di desa-desa yang terpencil sekalipun. Biarlah yang tidak terjangkau mulai terjangkau Tuhan melalui YouTube ini Bapa. Bahkan di seluruh dunia Tuhan, yang menonton Pas Agape, ada yang dari Jepang, dari Australia, dari Amerika, dan juga New Zealand, dan dari Malaysia, dan dari kota-kota, bahkan dari bangsa-bangsa yang mendengar YouTube ini. Mereka boleh merasakan urapan Tuhan adalah kuat, adalah menjadi pemenang, adalah penginjilan, adalah mereka yang terus terhubung dengan surga dan tidak pernah lemah lagi. Roh mereka menyala-nyala. Saatnya sekaranglah waktunya di mana kita menuai jiwa-jiwa lebih lagi dengan dahsyat. Ada kuasa Tuhan, urapan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi supranatural di tahun 2022 ini. Double porsi. Terima kasih Bapak, kami terima urapan-Mu yang baru saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.